Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Indri Meilani dengan NIM 34021904111 dari kelas manajemen J. Nah, untuk pertemuan sekarang yaitu pertemuan ke-7 dengan materi perkuliahan yang pertama yaitu Profitability Index atau PI, yang kedua Break Even Point atau BEP, yang ketiga Profitability Ratio atau PR, dan yang keempat, Benefit Cost Ratio atau BC. Nah, untuk unjuk kerjanya yang pertama yaitu menghitung Profitability Index, yang kedua menghitung Break-Even Point dan mencari BIV unit dan BEP rupiah. Yang ketiga menghitung Profitability Ratio, diantaranya yang pertama mencari Profit Margin, selanjutnya mencari Earning Power atau EP, selanjutnya, Return of Investment atau ROI dan rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk yang keempat, menghitung Benefit Cost Ratio dengan mencari benefit dan cost tetap. Yang kedua, mencari benefit dan cost tidak tetap. Nah, langsung saja ya kita ke unjuk kerja yang pertama. Nah, untuk yang pertama yaitu mencari Profitability Index. Sama kayak kemarin mesin A dan mesin B, saya sudah mengcopy ini. Kita langsung saja cari Profitability Index-nya. Sama dengan Total Present Value. Yang ini dibagi yang investment. Kita cari yang B. Sama dengan ini dibagi yang investment. Nah, jadi dapat disimpulkan ya untuk Profitability Index ini yang bagus itu harus di atas 7. Maksudnya di atas 1. Nah, ini berarti mesin A ya, karena yang paling besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu BEP atau Break Even Point. Di sini ada contoh soal, yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebesar 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini saya sudah masukkan jumlah produknya 20. Untuk mencari total penjualannya, kita kalikan sama dengan ini dikali ini. Jadi total penjualannya 5 juta. Nah, selanjutnya kita cari BEP dalam unitnya. Dengan rumus sama dengan C9, ini biaya tetap, per dibagi C6 dalam kurung C6, yang ini harga jual per unit dikurangi C12, dikurangi ini, kurung tutup, enter. Nah, ini ya, ternyata BEP dalam unitnya 16.000. Nah, artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Nah, selanjutnya BEP dalam rupiah kita cari dengan rumus sama dengan ini biaya tetap per dalam kurung 1 dikurangi ini C12 variabel per unit dibagi lagi dengan ini harga jual per unit kurung tutup. Nah, ini BEP dalam rupiahnya 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencari Profitability Ratio pada Profit Margin. Nah, ini udah diketahui ya. NOI yaitu Net Operation Income atau laba bersih, NS-nya Net Sale. Ini PT Nisrina si
Mungkin Alia mempunyai data NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS-nya 24 juta. Kita langsung hitung saja. Kita cari PM-nya sama dengan kurung buka, ini NOI dibagi NS, maaf, dibagi NS, kurung tutup dikali 100%. Enter. Kita ubah pada persenan. Nah, ternyata PM-nya 16,7%. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencari earning power atau FP. Dengan rumus sama dengan tutup kurung NOI-nya 4 juta per TA 15 juta tutup kurung dikali 100%. Nah, hasilnya 26,7%. Selanjutnya, untuk return on investment atau ROI, kita masukkan rumusnya sama dengan tutup kurung NOI per PI tutup kurung dikali 100%. Nah, hasilnya 33%. Nah, selanjutnya saya akan mencari rentabilitas modal sendiri. Namun, kita harus mencari EAT-nya terlebih dahulu. EAT adalah earning after tax atau laba setelah pajak. Kita langsung masukkan rumusnya sama dengan NOP dikurangi dalam kurung NOP dikali ini interest ditambah NOP lagi dikali tax yang ini tutup kurung. Nah, hasilnya 8.500.000. Kalau sudah ada, kita langsung pindahkan aja ke sini. Kita langsung cari rentabilitas modalnya. Sama dengan dalam kurung EAT yang ini per MS tutup kurung dikali 100%. Nah, hasilnya 42,5%. Nah, untuk selanjutnya yaitu benefit cost ratio atau BC. Langsung saja yang pertama kita akan mencari benefit dan cost tetap. Nah, di sini udah diketahui initial investment-nya 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30%, biaya operasionalnya 20 juta, kita cari total biaya tahunannya. Kita masukkan rumus sama dengan tutup kurung initial investment yang ini dikali rate tutup kurung lalu ditambah tutup kurung buka maksudnya initial investment lalu dikurangi kurung buka lagi ini dikali ini nilai residu terus ditutup kurung per ini depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, ternyata biaya total biaya tahunannya 100 juta. Kita langsung cari benefit cost ratio-nya sama dengan ini benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Kita desimalkan. Nah, ternyata BC rasionya 1,26. Selanjutnya kita cari BC rasio tidak tetap. Nah, ini kita disuruh menghitung dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Kita cari seperti tadi, biaya tahunan ke-1 sama dengan kurung buka nilai initial investment dikali
red, lalu kurung tutup ditambah initial investment lagi. Maksudnya ini harus dalam kurung initial investment dikurangi dalam kurung lagi initial investment dikali nilai residu, lalu kurung tutup dibagi ini depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, hasilnya menjadi 100 juta. Kita langsung cari BC rasionya sama dengan ini dibagi total biaya tahunan. Kita desimalkan. Nah, menjadi 1,26. Selanjutnya untuk biaya tahunan kedua, kita masukkan rumus sama dengan ini initial investment dalam kurung dulu ini dikali red tutup kurung ditambah tutup kurung lagi ini dikurangi tutup kurung ini lalu dikali nilai residu tutup kurung dibagi ini depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Nah, hasilnya menjadi 110 juta. Kita cari BC rasionya sama dengan ini dibagi dengan biaya tahunan. Nah, kita desimalkan menjadi 1,145. Lalu untuk tahun ketiga sama dengan ini initial investment maksudnya dalam kurung dulu lalu initial investment dikali red lalu tutup kurung ditambah tutup kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment lagi dikali nilai residu kurung tutup dibagi depresiasi ditambah dengan biaya operasional. Ini ditambah. Nah, hasilnya menjadi 130 juta. Langsung cari BC rasionya sama dengan ini dibagi. Nah, hasilnya menjadi 0,969. Nah, ini adalah video untuk pertemuan ke-7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.